warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Baik, pada kesempatan kali ini ya, Senin tanggal 29 Agustus 2022 kita akan mulai kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum dimulai kegiatan pembelajaran, anak semuanya sudah makan siang? Sudah. Kenapa belum? Bangun siang. Bangunnya siang? Wah, ini sudah masuknya siang, bangunnya siang. Jangan lupa ya, besok-besok ketika mau berangkat ke sekolah, persiapkan segala sesuatunya. Sarapan ya, apalagi hal-hal yang terkait dengan buku pelajaran. Jangan sampai hari ini misalnya ada pelajaran matematika, malah pelajaran yang lain. Nah, harus dipersiapkan lagi besok ya. Bangunnya harus lebih pagi lagi. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Tidak? Masuk semua? Baik. Masuk semua berarti ya. 32 siswa masuk semua. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ya. Segala sesuatu ketika kita mau melakukan sesuatu, segalanya harus diawali dengan doa. Ya, apalagi ketika kita mau belajar, agar pelajaran yang nanti kita akan pelajari lebih mudah diterima oleh kita. Kemudian hasil dari pelajaran yang nanti kita pelajari menjadi bermanfaat. Ya, karena dengan berdoa itu juga kita telah menerapkan sila yang pertama, yaitu apa? Sila yang pertama ya? Baik, yuk sebagai rasa nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Kita berdiri dulu semuanya. Kita pada hari ini akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sudah pada hafal? Sudah. Yuk. Ya, gimana pertamanya yuk? Oh iya, kirain lupa ya. Baik, yuk. Dimulai 1, 2, 3. 17 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Setia membela negara kita. Silakan duduk. Baik, teman-teman, itu adalah lagu nasional, harus kita ketahui. Karena dengan kita menghafal lagu-lagu nasional itu juga kita termasuk ke dalam manusia-manusia yang cinta tanah. Ya, baik. Hari ini pelajarannya apa ya? Oke, dulu kita belajar matematika. Saya pengen kalian ada 6 orang yang maju. 6 orang yang maju, silakan. Saya minta 6 orang yang maju, silakan. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 nih, satu lagi ayo.
1, 2, 3, 4, 5, satu lagi yuk. Ya, sini. Sini, maju. Sebelah sini. Oke, sebelah sini maju. Perhatikan baik-baik ya. Ini ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Pak Anggar, ini kan pertamanya 6, ya kan? Pertamanya 6. Nah, saya ambil karena ini paling ganteng sendiri, ya kan? Saya ambil 1 di sini. Saya ambil 1. Tinggal berapa? 5. Tinggal 5. Pertanyaan saya, kalau Mas Gio ini saya ambil, awalnya termasuk dari bagian ini bukan? Ya. Bagian dari 5 bukan tadinya? Bagian dari 5. Padahal ini adalah 1. Artinya ini adalah 1 bagian dari 5. Berarti terbaca di dalam matematika itu nanti 1 bagian dari 5 atau 1/5. Nah ini tadinya adalah bagian dari 5. Sekarang saya tanya lagi, ya saya akan pindahkan lagi nih 2 orang pisah maju. Nah 2 orang ini maju. Nah kira-kira 2 orang ini ya teman-teman semuanya itu tadinya termasuk bagian dari 5 bukan? Masih termasuk bukan? So, kalau yang ini, yang 3 orang ini masih termasuk dari yang 5 enggak tadi? Masih. Artinya nanti akan terbaca ya 1/5. Yuk 2/5. Terus 3/5. baik, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan buat kita semuanya. Teman-teman, ketika tadi teman-teman kalian ada yang maju, itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, pelajaran matematika yaitu terkait dengan materi pecahan. Masih ingat kelas 3 ada pecahan? Kelas 3 ya, di kelas 3 ada materi pecahan dulu. Kalau di materi pecahan ada apa saja ya dulu? Ada. Tapi kalau tidak salah dulu di kelas 3 juga sudah diajarkan cara menjumlahkan bilangan pecahan. Nah, terus dalam kehidupan sehari-hari ya, pelajaran ini juga terpakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kalian membeli kue misalnya atau baju misalnya atau kain gitu ya, pita misalnya, pita panjangnya 1/5. Terus pita itu kemudian digunting, misalnya yang digunting 1/5, sisanya berapa? Nah itu adalah manfaat dari materi yang akan kita pelajari ini. Nah, tujuan dari materi yang akan kita bahas ini apa sih? Yang pertama ya, kita akan bahas satu persatu materi matematika yaitu tentang pecahan. Kita akan bahas satu-satu apa sih tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama adalah ya melalui tayangan PowerPoint, ya ini namanya PowerPoint, tentang bilangan pecahan biasa, kalian nanti harus mampu menjelaskan apa itu bilangan pecahan biasa. Harus mampu menjelaskan itu. Yang kedua, melalui tayangan PowerPoint tentang bilangan pecahan campuran, nanti teman-teman juga harus bisa menjelaskan apa itu pecahan campuran. Ya, yang pertama harus bisa menjelaskan materi pecahan biasa, yang kedua menjelaskan materi pecahan campuran. Yang ketiga, kalian juga harus mengetahui unsur-unsur yang ada pada pecahan biasa maupun pecahan campuran. Ya, apa saja unsur-unsurnya. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya, kalian nanti harus mampu mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Tentunya setelah nanti dijelaskan oleh Pak Guru. Nah, terus kalian juga harus mampu mengubah pecahan campuran
ke dalam pecahan biasa. Jadi kebalikannya ya. Kalau tadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sekarang pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, setelah kalian mampu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kalian juga nanti harus mampu menjumlahkan bilangan pecahan biasa dan menjumlahkan bilangan pecahan campuran. Dijumlahkan. Kemudian setelah kalian mampu menjumlahkan pecahan, ya, nanti kalian ada soal cerita. Nah, kalian juga harus mampu menyelesaikan soal cerita yang ada pada kaitannya penjumlahan, baik penjumlahan biasa maupun penjumlahan pecahan campuran. Gitu ya? Nah, itu tujuan pembelajarannya. Baik, kita mulai. Pecahan biasa dan pecahan campuran. Boleh silakan bukunya dipersiapkan terlebih dahulu. Ya. Silakan. Ya. Ayo disiapkan semuanya. Pecahan biasa dan pecahan campuran. Sudah siap? Yo, disiapkan. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi, biar semangat, yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk, hanya sini. Ya, siapkan dulu. Ya. Yuk semuanya, tepuk semangat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yuk kita mulai materinya. Bukunya disiapkan. Perhatikan baik-baik ke depan. Pecahan biasa dan pecahan campuran. Ya, yang pertama ada definisi. Definisi itu apa ya? Definisi. Apa definisi itu? Benar? Yang pas. Benar? Iya. Kok lupa sih? Ya, apa itu definisi? Sebelum kita belajar tentang pengertian pecahan, ya, kita cek dulu. Masih ingat atau tidak? Ada dua buah bilangan. Ada dua buah bilangan, ya. Ada bilangan 5/6 dan bilangan 32/5. Anda pengen tanya? Anda mau tanya? Yang termasuk pecahan biasa yang bilangan berapa? Yang termasuk bilangan pecahan biasa adalah 5/6 dan pecahan campuran adalah 32/5. Oke. Ada lagi yang mau menyanggah mungkin musalah Pak? Itu ada? Benar? Betul yang dikatakan oleh Hana? Betul. Bilangan pecahan biasa yang mana? 5. Terus bilangan yang pecahan campuran? 3. Tahu bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan campuran. Yang pembilang yang mana, yang menyebut yang mana? Yang keras? Pembilang yang 5 penyebut yang 6. Pembilang yang 5 penyebut yang 6. Nah, kalau yang di pecahan campuran? Pak. Ya. Pembilang 2 penyebut 5, bilangan bulat 3. Ini bilangan? Bulat. Tepuk tangan buat Gio, buat Cili. Nah, kalau kalian sudah tahu nih pecahan biasa, pecahan campuran, terus kira-kira menurut kalian pengertian pecahan biasa itu yang kayak gimana coba? Pak. Ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang
memiliki pembilang dan penyebut. Kalau pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki pembilang, penyebut, dan bilangan bulat. Karena pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya memiliki bilangan pembilang dan bilangan penyebut. Sementara kalau pecahan campuran ada bilangan apa? Bulat. Betul atau tidak? Betul. Nah, teman-teman, kalian sudah mengerti ya tentang pengertian pecahan biasa dan pecahan campuran. Sekarang unsur-unsurnya. Dari sini. Apa itu unsur-unsur? Ciri, betul. Ciri-ciri. Nah, kalau ciri-ciri pecahan yang biasa, yang kayak gimana? Yang keras. Pecahan biasa hanya memiliki sedangkan bilangan pecahan campuran Memiliki pembilang, penyebut, dan bilangan bulat. Nah, kalian sudah tahu tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nih, pengertiannya ini. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar dari pembilang. Yuk, lihat lagi. Nilai penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Penyebut yang di bawah apa yang di atas? Pembilang. Berarti pembilangnya itu lebih kecil ya kalau bilangan pecahan biasa. Berbeda dengan pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diartikan sebagai pecahan yang terbentuk jika menggabungkan bilangan bulat dan pecahan. Tadi ada bilangan bulatnya, ada pecahan. Itu berarti termasuk ke dalam bilangan pecahan campuran. Oke, baik. Kita lihat lagi. Unsur-unsurnya tadi ya. Pecahan biasa hanya terdiri dari dua variabel, yaitu pembilang dan penyebut. Sementara ketika pecahan campuran itu ada apa? Pembilang, Penyebut, dan bilangan bulat. baik. Tapi ini tidak ada pembilangan bulatnya. Termasuk pecahan biasa atau pecahan campuran? Ini lihat lagi. Pecahan biasa. Ayo ingat arti pecahan biasa yang mana? Pembilangnya atau penyebutnya? Perhatikan baik-baik. Pecahan biasa atau pecahan campuran? Kenapa pecahan campuran? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Pembilangnya lebih besar dari penyebut. Iya kan? Iya. Pembilangnya lebih besar dari penyebut. itu termasuk ke dalam pecahan campuran. Bulat. Oke, kita lanjutkan. Mengubah bilangan pecahan biasa ke dalam bentuk bilangan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Al-Khawarizmi. Pada video kali ini kita akan belajar terkait materi matematika, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ataupun sebaliknya, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mari kita belajar bersama-sama dan simak videonya. Matematika materi pecahan. Mengubah bilangan pecahan biasa ke dalam bentuk bilangan pecahan campuran. Contoh soal 7/3 sama dengan titik-titik. Untuk bisa mengubah bilangan pecahan biasa ke dalam bentuk bilangan pecahan campuran, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu pembilang harus lebih besar daripada bilangan penyebut. Nah, untuk mengubah bilangan pecahan biasa ke dalam bentuk bilangan pecahan campuran, kita bisa menggunakan salah satu cara, yaitu dengan menggunakan porogapit. 7 dibagi
dengan angka 3. Dengan kata lain, 3 dikali berapa agar mendekati angka 7? 3 dikali dengan berapa biar menjadi angka 7 atau mendekati angka 7? Maka hasilnya adalah 2. 2 ini kita kalikan kembali dengan angka 3, maka hasilnya adalah 6. 7 dikurangi dengan angka 6, maka hasilnya adalah 1. 1 ini kita bagikan kembali ke angka 3. Nah, angka 1 tidak bisa dibagi dengan angka 3. Ketika sudah seperti ini, maka kita tinggal memasukkan bilangan-bilangan yang ada ini untuk dijadikan sebagai bilangan pecahan campuran. 2 ini kita masukkan ke dalam bilangan bulat. Kemudian sisanya angka 1 dijadikan sebagai pembilang. Dan angka 3 tetap menjadi sebagai penyebut. Maka 7/3 sama dengan 21/3. Kita akan belajar mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk bilangan pecahan biasa. Kalau tadi kan pecahan campuran menjadi pecahan biasa jadi campuran. Sekarang pecahan campuran jadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Ketika ada soal 7/4/7, maka cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi campuran adalah dengan cara penyebut dikali dengan bilangan bulat. Bagaimana? 7 dikali 7. Berapa 7 dikali 7? 49. Nah, kemudian 49 ini kita tambahkan pembilangnya. Pernya berapa? 7. Per 7. Artinya bilangan 7/4/7 ketika dijadikan pecahan biasa menjadi 7 berapa tadi? 53/7. Nah, kita menjumlahkan pecahan biasa berpenyebut sama. Nah, kalau penyebutnya sama gampang ya. Kalau penyebutnya sama itu sangat mudah. Caranya adalah misalnya ada sebuah contoh 14/7 ditambah dengan 5/7, maka hasilnya 14 ditambah 5. Ketika 19, ketika penyebutnya sudah sama, maka yang dijumlah hanya pembilangnya saja. 14 ditambah 5/7. 7-nya tidak perlu dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Nah, hasilnya 14/7 ditambah 5/7 sama dengan 19/7. Berapa? Sekarang kita menjumlahkan pecahan biasa berpenyebut beda. Nah, bagaimana kalau penyebutnya beda? 3/4 ditambah 6/5. Beda kan penyebutnya? Beda? Ketika penyebutnya beda, maka kita harus apa ya? Kalikan, menyamakan penyebutnya dengan cara pembilang A dikali dengan penyebut B. Ini kan A, B. Penyebut pembilang A dikalikan dengan penyebut B. 3 dikali 5 sama dengan berapa? 15 ya. Nah, 15 ditambah berapa? Sekarang kita ganti lagi. Pembilang B dengan penyebut A. 6 dikali 4 sama dengan 12. Pernya berapa? Nah, pernya ini penyebut dikalikan dengan penyebut. Penyebut dikali dengan penyebut. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kalau sudah seperti ini, maka pembilangnya kita jumlahkan. 15 ditambah 24 sama dengan 30. Itu kalau penyebutnya beda. Jika penyebutnya sama, pembilangnya
Maka ketika penyebutnya beda, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu dengan cara mengkali silang. Betul. Seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan? Ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Stop videonya. Nah, sekarang ada soal cerita seperti ini. Menyelesaikan masalah penjumlahan bilangan pecahan yang berkaitan dengan soal cerita. Nih, perhatikan baik-baik yang ini. Ya, perhatikan baik-baik. Dayu mempunyai pita 1/2 meter. Perhatikan baik-baik. Dayu mempunyai pita 1/2 meter. Coba dilanjut, Jiu. Baca. Dayu mempunyai pita 1/2 meter dan membeli lagi di toko 1/2 meter. Pita tersebut digunakan untuk membuat hiasan bunga 2/3/2 meter dan untuk membungkus kado 1/2 meter. Tentukan sisa panjang pita milik Dayu. Perhatikan baik-baik soal ceritanya. Dayu punya pita 1/2 meter. Berarti dia punya pita 1/2 meter. Kemudian dia membeli lagi di toko. Kalau membeli lagi bertambah atau berkurang? Berarti kira-kira operasinya itu penjumlahan, pengurangan, atau perkalian? Perjumlahan. Penjumlahan. Berarti nanti 1/2 ditambah dengan 1/2. Nah, sekarang pita tersebut digunakan untuk membuat hiasan bunga 2/3/2. Ini mau dipakai pitanya. Berarti ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi? Kenapa dikurangkan? Karena mau digunakan. Nah, kemudian untuk membungkus kado, kalau ini kan tadi untuk membuat hiasan bunga 2/3/2. Nah, sekarang untuk bungkus kado 1/2 meter. Kalau buat bungkus kado, saya mau tanya, Katarina, kalau buat bungkus kado dijumlahkan, ditambah, dikurangi, atau dikali atau dibagi? Soalnya mau dipakai nih buat bungkus kado, jadi ditambah, dikurangi. Ya, Pak? Dikurangi, yakin? Betul atau tidak dikurangi? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan sisa panjang pita milik Dayu. Ketika ada soal cerita seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah mengetahui dulu, kemudian kalian harus mengetahui apa yang di sini ya, bilangan-bilangannya, operasinya juga kalian harus ketahui, kemudian apa pertanyaannya, itu harus kalian ketahui. Ya, baik. Kita ketika mengetahui soal cerita seperti ini harus ada caranya. Apa itu? Diketahui. Apa saja yang sudah diketahui? Dayu mempunyai pita 1/2 meter. Kan sudah diketahui. Iya kan? Yang kedua, membeli lagi di toko, iya kan?
pita tersebut digunakan untuk membuat hiasan bunga dan untuk membungkus kado. Kan semuanya sudah diketahui. Itu kita ketahui semua. Kemudian kita cari tahu apa pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah sisa panjang pita. Ketika sudah diketahui seperti ini, tadi apa saja ya operasinya? Di 5/1/2 diapakan? Ditambah. Terus mau dipakai berarti ditambah apa dikurang? Dikurang. Kemudian untuk membungkus kado ditambah apa dikurang? Perhatikan, 5/1/2 ditambah 1/1/2. Kemudian dikurangi 2/3/2. Dikurangi 1/2. Nah, ini bilangannya pecahan campuran semua. Kira-kira susah nggak kalau jumlahin seperti ini? Apa kira-kira yang bakal dilakukan? Ini pecahannya campuran semua. Evelyn? Apa itu? Diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Itu caranya. Diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ingat kan tadi? Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Semua. Oke. Maka caranya /, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 11/2. Nah, saya langsung ada jawaban nih, 11/2. Dari mana ya? 11/2 dari mana ya? Ini saya langsung dapat jawaban, saya pengen tahu. Ini 11/2 itu dari mana? Ada yang berani? Ya, Hana? Dari 5/1/2. Kok bisa dari 11/2? Tadi. Kayak gimana, Han? 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 1, 11. 11. Betul nggak? Nah, 1/1/2 gimana? 2 dikali 1, 2 dikali 1, 2. Terus? 2 tambah 1, Tambah 1, 3. 3. Berarti hasilnya 3/2. 3/2. Betul. Nah, itu 11/2 ditambah 3/2. Sekarang kita kurangi. Kira-kira dikurangi berapa hasilnya ada lagi? Lixel? Sama saya. Ayo. Berapa, Sel? Dikurangi berapa? Yang keras? 2/3/2. Itu berapa jadinya, Sel? 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 3, 7. Berarti 7/2. Betul? Tepuk tangan buat Lixel. Sekarang dikurangi lagi. Dikurangi berapa? Ini sudah nih. Yang ini tanggal ini sudah nih. Dikurangi 1/2. Hasilnya, nah ketika ada operasi seperti ini, ada penjumlahan, ada pengurangan, maka dahulukan yang di penjumlahan. 11 ditambah 3 berapa? 14 dikurangi 7 dikurangi 1. Pertanyaan saya, apakah sudah betul langsung dijumlah, langsung dikurangi? Itu bilangan pecahannya. Terus? Kenapa betul? Penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang, mengoperasikan pembilang.
11 ditambah 3 dikurangi 7 dikurangi 1. Berapa tadi hasilnya? 6. Berarti 6 per berapa? 6/2. Benar kan? Iya, betul. Ternyata bukan buat kita semuanya. Ayo, untuk semangat. Itu soal cerita sudah. Definisi bilangan pecahan campuran, definisi bilangan pecahan biasa, unsur-unsurnya sudah dipelajari, terus mengubah pecahan biasa menjadi campuran sudah, pecahan campuran ke biasa juga sudah, mengoperasikan bilangan pecahan juga sudah dipelajari. Adakah di antara kalian yang belum paham? Diam semua. Paham atau bingung? Paham? Kalau paham jawabnya yang tegas atau? Nah, kalau paham teman-teman kita bagi menjadi kelompok. Ketuanya akan saya tunjuk agar lebih nyampur ya. Nyampur nanti. Yang pertama ada Evelyn, yang kedua nanti ketuanya Lixel, yang ketiga Hana, yang keempat sebentar Pusi, yang kelima siapa ya? Nah, ayo saya pilih Rahel, mana Rahel? Rahel ya, 5 saja cukup. Nah, silakan nanti Luna sama siapa? Evelyn. Yo, sekarang sana pindah. Oke, mana? Gio di sini, laki-lakinya di sini biar dapat laki-lakinya semuanya. Terus di sini tetap. Nah, kamu ngadep ke sana, Hel. Kamu ngadep ke sana. Langsung. Nah, sekarang kamu ngadep sini. Langsung, kamu siapa namanya? Jawabnya. Pusi, ada belakang. Yang belum kebagian siapa kelompoknya, Cung? Ya. Nah, tuh laki-lakinya kesini satu nih. Hanifah, ikut di sana. Ayo. Nih, di sini 5. Kamu sudah berapa ini? Kamu berapa? 4. Ini satu lagi nih. Gio, Natalina coba sini. Gio. Hanifah. Di sini aja ada kursi, ngapain bawa kursi? Kamu di situ, Gio. Nah. Tugasnya adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik, ya. Di sini ada 2 soal cerita. Kalian nanti berdiskusi, ya, berdiskusi. Oke, silakan. Nah, soal cerita itu di situ ada 2. Silakan kalian diskusikan dengan teman-temanmu, ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Ya, di situ ada kelompok 1, 2, 3 dan sebagainya. Tulis nama kelompokmu masing-masing. Kelompok mana? Nah, kalian kerjakan soal cerita tersebut. Ayo. Diselesaikan.
Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Nih, ini kan Pak Gani nih. Pak Gani punya pembuat sirup. Dia memiliki gula. Nah, kalau dia membeli lagi, ditambah atau dikurangi? Tambah, ya. Begitu. Ya. Di sini aja, di sini. Paham kan? Tapi sudah paham. Ya, so kerjakan nanti ya. Ayo. Bareng-bareng. Ada yang masih bingung? Yang masih bingung? Kalau ada yang bingung, silakan tunjuk tangan yang keras ngomongnya. Ya, ada yang masih bingung? Ya, ditulis itu. Saya lihat saya.
Dijadikan apa dulu? Sama? Ya, ada yang bingungan tidak? Taruh di bawah aja. Taruh di bawah aja. Maju. Oke. Udah ngerti. Diketahui, dijawab.
Gimana? Coba gimana? Ya, kan ada pengurang yang tidak ada pernya itu, tapi bilangan bulat, ya kan? Nah, bagaimana? Maka yang hasilnya pertama itu dibagi dulu. Kan ada kalau tidak salah 44/4, nah itu dibagi dulu biar jadi bilangan bulat, agar jadi bilangan bulat. Oke. Delapan menit lagi. Waktunya 8 menit lagi. Satu. Ya sini, bawa sini kalau sudah. Bawa sini. Kalau sudah. Terima kasih. Duduk. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 mana? Silakan kalau sudah dibawa ke sini. Kalau sudah belum. Sudah belum? Oh lagi dicek lagi ya, dicek kembali. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 kan ada tuh di atasnya kelompok. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2. Kelompokmu sudah? Kelompok kamu sudah? Baik, semuanya ini sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai nanti kelompok 1 itu kelompoknya Rinica, Hana, Rasya, Teresia, Hanifah, Istihad, Binaya, gitu. Nih, ulangan. Diketahui Dia memiliki gula 63/4 kg gula. Kemudian membeli lagi 1/4 kg. Selanjutnya, gula tersebut dibuat sirup yang dikemas ke dalam beberapa botol. Kak Bahani menggunakan 7 kg gula untuk pembuatan sirup. Pertanyaan, berapakah sisa gula yang dimiliki Kak Bahani? ya nih caranya coba kayak gimana. Nah, tulis. Caranya nomor 1. Yang gede ya tulisannya. 6 3/4 tambah 4
27/4 dari mana, Hana? Hana? Maksudnya ini 4 di 6 kali 4 Nah, 24 24. 13 Sama dengan 20. 27. Ya, 7. 4-nya dari sini. Ya, Ditambah tambah. Yang lain perhatikan. 17/4 17 per per 4 dari 4 kali 4 4 kali 4 dengan 16. 16. Terus 16 ditambah 1 tambah 1 17. 17. Terus Habis itu sama dengan 7 tambah 17 11 44 44 per per 4 dari mana, Han? 27 ditambah 17. 27 ditambah 17. Baik. Terus Nah, itu 44 44 dibagi 4 44 dibagi 4 sama dengan 11. bawahnya sama dengan dong pannya. Pannya sama dengan pannya. Dengan Dengan 11 dari 44 bagi 4. Ya, terus habis itu dikurang kurangi 7 sama dengan 4 kilogram. kilogram. Nah, ini gitu. Sama? Ada yang sama? Saya cek. Kelompok 2 Evelyn, jawabannya 4 kilo. Baik. Kelompok 3, sini. Kelompok 3, kelompoknya Rahel, jawaban terakhir 4 kilo. Kelompok 5, kelompoknya Lixel, jawaban terakhirnya 4 kilo. Baik. Baik. Berarti semuanya sama? Betul? Sama ya? Baik, tepuk tangan buat kelompok 1 dan kalian. Sekarang kelompok siapa yang mau maju? Saya. Ya, Gio. Silakan nomor 2. Kelompok Gio yaitu kelompok IPA. Nih. Siapa yang mau nulis? Gio apa Kusi? Kusi. Kusi. Oh, nulis. Nomor 2. Yang nomor 2 sini dulu diketahui. Yo, sini dulu diketahui. Yo, ada sini. Nah. Ibu membeli susu 3/5 kilogram tepung. Ya. Kemudian membeli lagi 4/5 kilogram. Hmm. Juga terdapat digunakan untuk membuat kue sebanyak 5 kilogram. Ya. Apakah kita gula yang ibu miliki sekarang? Berarti diapakan? Yuk. Mulai nomor 2, tulis nomor 2. Bawahnya. Di sini nih. Sini. Ya. Ikut perhatikan. Diperhatikan ya yang lain. 7 3/5. Terus diapakan? Ditambah 4 2 per terus 8 per terus 12 kilo. Terus 12 kilo dari mana Husi? 60 dibagi 5. Baik, terus 11 dikurangi 5 sama dengan 7 kilo. Baik, saya cek kelompok di kelompok 4. Saya cek kelompok 1 hasil terakhir 7 kilo. Baik. Kelompok 2
7 kilo. Kelompok 43 juga 7 kilo. Dan kelompok 5 juga sama 7 kilo. Berarti sudah bisa semua. Pertanyaan saya sekarang, tadi mengerjakannya bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Bareng-bareng. Benar, semuanya mikir? Ada di antara kalian yang tidak bekerja sama? Bekerja sama semua? Kelompok 1? Ya? Ya, kelompok 2? Kelompok 1 Evelyn. Siapa nih? Kelompok 1 Hana. Bekerja sama. Evelyn? Bekerja sama. Kelompok 3, tadi siapa kelompok 3? Rahel. Bekerja sama semua? Ya, kelompok 4 Uci? Kelompok 5 bekerja sama semua? Baik, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan buat teman-teman Zio, Uci, dan lain-lain. Tepuk tangan juga buat kita semuanya. Nah, masih di dalam kelompoknya, silakan duduk yang rapi. Ya. Nah, teman-teman semua, tadi kalian sudah melaksanakan kerjasama. Nah, saya yakin di antara kalian ketika bekerja sama ada yang pengen cepat-cepat selesai. Teman, di dalam sebuah kelompok ya, di dalam sebuah kelompok ketika bekerja sama kita harus memiliki satu tujuan, yaitu menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu yang paling penting, ya. Jadi tidak ada yang kemudian sudah ada yang mikir, terus saya tidak mau mikir, tidak boleh seperti itu. Harus semuanya satu tujuan, menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, terkait dengan soal-soal tadi sudah bisa semua. Artinya saya harapkan nanti kalian ketika dalam kehidupan sehari-hari ya ada permasalahan yang terkait dengan pecahan, baik pecahan campuran maupun pecahan biasa, kalian mampu menyelesaikannya. Ya, seperti itu. Nah, baik. Nah, sekarang teman-teman semua boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Aku udah. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Tepuk semangat. Teman-teman, kita tadi sudah belajar terkait dengan apa saja ya. Tadi kita belajarnya. Yang pertama, pengertian pecahan biasa. Terus apa lagi? Pengertian pecahan campuran. Pengertian pecahan biasa adalah memiliki pembilang dan penyebut. pecahan yang hanya memiliki pembilang dan penyebut. Pecahan campuran adalah Pecahan yang memiliki pembilang, penyebut, dan bilangan bulat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Unsur-unsur di dalam pecahan. Pecahan biasa unsurnya apa saja? Hanya memiliki pembilang dan penyebut, betul? Pecahan campuran, unsur-unsurnya ada apa saja? Tidak, apa? Pecahan campuran yang keras, pembilang, penyebut, dan bilangan bulat, betul? Sekarang bagaimana kalau menjumlahkan bilangan pecahan biasa yang penyebutnya sama? Kalau penyebutnya sama? Pembilang dan pembilang
ditambahkan atau dioperasikan. Tergantung ya pertanyaan. Nah, bagaimana penyebutnya? Dijumlahkan atau tidak? Tidak. Betul? Sekarang kalau pecahan campuran. Pecahan campuran. Kalau dijumlahkan tapi penyebutnya beda, apa yang harus dilakukan pecahan campuran? Penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulat, terus hasilnya ditambahkan. Itu artinya berarti pecahan campuran itu harus diubah dulu. Nah, ketika diubah penyebutnya kan tetap berbeda, ya kan? Sekarang kalau penyebutnya tetap berbeda, apa yang harus dilakukan? Diapakan dulu? Dikali silang agar apa? Agar penyebutnya sama. Ketika penjumlahan pengurangan sama ya, itu ketika penyebutnya berbeda maka harus disamakan terlebih dahulu. Ketika ketika pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, ketika sudah dijadikan pecahan biasa maka penyebutnya disamakan. Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal cerita? Apa dulu yang harus kita cari? Diketahui. Dulu yang diketahui. Setelah yang diketahui kita tahu semua, apalagi langkahnya? Mengerti dulu apa yang jangan sampai pertanyaannya A, jawabannya B. Harus kita ketahui apa pertanyaannya. Baru kita menjawab. Itu ya teman-teman. Nah, di dalam menjawab caranya itu harus runtuh. Jangan tiba-tiba kemudian jawaban. Dari mana itu? Caranya tidak ada. Nanti ketika ada soal cerita, kalian harus mengerti bagaimana runtutan dari cara-caranya. Yaitu ada diketahui, ditanya, dijawab. Kemudian runtutan caranya seperti apa kalian harus tahu. Paham? Paham. Sebelum pelajarannya saya tutup, apakah ada yang tidak paham kemudian mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada nih. Paham semua berarti? Alhamdulillah, berarti pembelajaran pada kali ini kalian sudah mampu memahami semuanya. Tujuan pembelajaran yang tadi banyak, kalian sudah kuasai semuanya. Menjumlahkan kalian sudah bisa, mengoperasikan soal cerita pun kalian sudah bisa. Nah, teman-teman, sebelum nanti saya tutup pelajaran ini, ada tugas buat kalian. PR untuk di rumah. Apa? Lihat di sini. Evaluasi. Loh, kok kayak gitu Pak? Ini link. Nanti akan saya kirimkan melalui WhatsApp. Apa isinya? Isinya kejutan. Ini kalau saya kirim ke WhatsApp kalian, nanti ada kejutan. Apa perintahnya di sana? Ternyata perintahnya adalah kalian harus menjawab soal-soal yang ada di link ini. Ya, jadi nanti kalian di rumah mengerjakan soal yang ada di sini ini. Ya, nanti Pak Nanda kirim melalui WhatsApp atau boleh kalian tulis, nanti bisa diketik di Google. Ya, silakan kalau mau ditulis silakan. Ini WhatsApp-nya? Iya, boleh. Ya. Iya. Iya. Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana jawabannya, Pak? Jawabannya sudah ada di dalam link ini. Jadi kalian menjawabnya di situ, di link itu. Tidak ditulis, kemudian dipoto, tidak. Sama seperti kalian mengisi Google Form. Pernah kan? Oh, pernah. Ya, nah ini link Google Form. Ada pertanyaan di situ. Hadiah buat kalian di rumah oleh-oleh. Ya. Paham? Ada lagi tentang ini? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada silakan berkemas-kemas terlebih dahulu. Kemas-kemas, silakan.
Ini karena sudah jawaban kalian sudah sama semua, nanti saya masukkan ke dalam nilai ya. Nah, silakan kalian berkemas-kemas. Pak Nander mengecek tadi hasil dari kerja kalian. Baik, sudah semuanya berkemas-kemas? Sudah. Sebelum kalian pulang, kita membiasakan diri untuk mencintai tanah air kita dengan cara menyanyikan lagu Hari Merdeka kembali. Yuk kita berdiri tegak. Tasnya ditaruh dulu. Yuk. Oke. Tegak ya posisinya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Selamat buat kita. Sekarang duduk. Oh, kita tetap setia dan nanti dilihat lagi di YouTube. Ya, masih ada yang salah atau tidak nanti dilihat lagi, dicek lagi. Dan jangan lupa belajar. Pak Nanda sudah memberikan beberapa video terkait materi matematika, pecahan dan lain-lain. Nah, kalian di rumah bisa buka itu. Ya. Dibuka videonya agar bisa lebih paham lagi tentang pecahan. Terus diulang-ulang sampai paham. Insya Allah nanti Pak Nanda juga akan terus ya berkarya agar kalian bisa ada tempat untuk belajar. Nah, untuk pertemuan besok kita pelajarannya adalah masih materi pecahan, tapi berubah nih. Kalau tadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kalau pertemuan yang akan datang pecahan biasa menjadi bilangan desimal, persen dan lain-lain. Besok ya, kan kita tahu tuh dapat berapa persen gitu ya. Nah, besok kita akan belajar itu. Nah, sebelum kita pulang jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, silakan kelas. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, jangan lupa di rumah tetap belajar, membantu orang tua juga tetap dilaksanakan. Ya. Dari Pak Nanda cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi